Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku yang brilian. Bertemu kembali kita pada materi yang pertama untuk pembahasan kongruen. Kekongruenan. Apa yang dimaksud dengan kongruen? Kalau kita perhatikan gambar berikut, lantai yang dilapisi keramik, dia akan menempati posisinya secara tepat antara satu dengan yang lainnya. Kenapa dia bisa dapat disusun bersisian secara rapi? Karena ukuran satu sama lain dari keramik itu sama dan bentuknya juga sama. Karena dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka dia dapat menempati posisi yang segaris. Nah, benda yang demikian dinamakan kongruen, atau lebih tegasnya, kongruen adalah objek yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Oke, kita punya di sini dua buah objek yang berbentuk tanda panah. Pertanyaannya, apakah bangun tersebut kongruen? Langkah yang kita lakukan adalah menggeser salah satu objek ini, apakah bisa tepat menempati posisi yang lainnya. Oke, kita geser yang berwarna biru dan dia dapat menempati posisi tanda panah yang berwarna hijau dengan persis tepat. Maka bangun ini dinamakan kongruen karena yang warna biru memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan bangun yang berwarna hijau. Selanjutnya untuk bangun berikut ada dua buah bangun. Kita lihat sepintas ini tidak kongruen. Kenapa? Karena ukuran yang satu kecil, yang satu besar. Walaupun arahnya atau bentuknya sama. Oke, tapi kita geser dulu. Nah, ternyata dia tidak dapat menempati posisinya secara presisi, secara tepat. Sehingga kedua bangun ini dinamakan tidak kongruen. Karena bangun warna hitam memiliki ukuran berbeda dengan bangun yang berwarna ungu. Oke, sampai di sana bisa dipahami makna dari kongruen? Oke, good. Kita lanjut. Dengan demikian dapat kita rumuskan bahwa dua bangun disebut kongruen jika satu, sisi yang bersesuaian sama panjang. Sudut yang bersesuaian juga sama besar. Oke. Baik, anak-anak semua kita lihat contoh berikut. Selidiki apakah bangun ABCDE kongruen dengan bangun KLMNO. Yang perlu kita ingat, kalau salah satu ini digeser dapat menempati tempatnya secara presisi, maka dinamakan kongruen. Sekarang kita geser yang warna kuning, dia dapat menempati yang berwarna ungu secara tepat. Kalau kita geser kembali ungu, dapat menempati posisi yang warna kuning. Demikian, maka bangun ABCD kongruen dengan KLMNO. Selanjutnya ditulis dengan lambang seperti ini, dibaca kongruen. Jadi ini dibaca ABCDE kongruen dengan KLMNO. Pertanyaannya apa alasannya? Alasannya karena AB sama panjang dengan KL, BE sama panjang dengan LO, ED sama dengan ON, CD sama dengan M, dan AC sama dengan KM. Selanjutnya, sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, sudut D sama dengan N, dan sudut E sama dengan sudut O. Baik anak-anak semua, kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada dua trapesium ABCD, katanya kongruen dengan PQRS. Karena kongruen, tentukanlah panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Dan berapa besar sudut R, sudut S, jika sudut A dan sudut B itu 40 derajat. Oke, ini gambarnya seperti ini. Untuk memudahkan kita, gambar ini bisa kita putar salah satunya sehingga bentuknya sama untuk mempermudah kita.
Oke, kita agak potong dulu gambar ini. Kita putar yang gambar PQRS sehingga posisinya sama dengan ABCD. Dengan melihat kedua gambar ini dapat kita nyatakan bahwa AD sama dengan PS. Ini sama dengan ini, panjangnya 15. Selanjutnya DC yang ini sama dengan RS sehingga panjangnya sama-sama 16. Kemudian PQ ini yang atas sama dengan AB, panjangnya sama-sama 40. Selanjutnya QR itu sama dengan BC yang panjangnya 21. Itu dari sisi. Kemudian sudutnya. Sudut ini kalau dijumlahkan sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180. Dari soal dikasih tahu bahwa sudut A itu 60, ini 60, sudut B-nya 40. Dengan demikian sudut D-nya ini berdekatan dengan ini, dapat kita hitung sudut D itu sama dengan 180 dikurangi 60 sama dengan 120. Jadi D 120. Kemudian sudut C ini dapat kita hitung menjadi C itu 180 dikurangi 40 sama dengan 140. Dengan demikian maka sudut A itu sama dengan sudut B, sudut D sama dengan sudut S, sudut C sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut Q. Yang ditanya berapa sudut R, maka sudut R itu sama dengan sudut C, besarnya 140, dan sudut S itu sama dengan sudut D yang besarnya 120. Oke, selanjutnya kita masuki kuis. Tuliskan pasangan bangun yang kongruen. Kita perhatikan dulu bangunnya secara cermat dan selanjutnya kita geser. Kalau dia tepat menempati posisinya dinamakan kongruen. Oke, kita bangun tepat. Jadi bangun yang pertama memasuki bangun yang kedua secara presisi, dinamakan ini kongruen. Untuk bangun 3 dan 4 ternyata ukuran yang 3 lebih besar dari yang 4. Jadi dia bukan kongruen. Untuk bangun yang ketiga dia tidak dapat menempatinya secara tepat karena bentuknya berbeda. Dengan demikian kita simpulkan bahwa yang kongruen 1 kongruen dengan 2, 3 tidak kongruen dengan 4, 5 tidak kongruen dengan 6. Baik anak-anak semua, diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEFGH adalah kongruen, katanya dua bangun ini kongruen. Jika panjang sisi AD 12, DC 13, EF 22, tentukan panjang dari EH. Baik, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya kita gambarkan dulu ABCD ini, tempatkan ukurannya masing-masing. Ini 12, ini 13, yang ini sama panjang dengan atas, dari sini kemari 22, maka panjang PB itu adalah 9. Sehingga di sini terbentuk segitiga siku-siku PBC. Kemudian kita hitung panjangnya menggunakan rumus Pythagoras. Sehingga BC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, atau akar dari 144 ditambah 81, akar luas 25, ini 15. Maka BC ini sama dengan 15. Karena BC sama dengan 15, dia kongruen dengan EFGH, maka panjang EH itu sama dengan BC, sama-sama 15. Oke? Untuk yang ketiga, jika dua gambar di samping kongruen, tentukan nilai U dan V pada gambar tersebut. Ini kongruen. Yang dia tanya, ini sudut U dan sudut V itu berapa? Oke, bagaimana langkah kita? Langkah kita adalah memutar gambar itu sehingga posisinya sama untuk memudahkan kita menyelesaikannya.
Kita putar sehingga bentuknya seperti ini. Ini 135 nya udah sama posisinya. Ini 75, berarti ini 75. Ini 80, ini 80. Nah, dengan demikian kita diperoleh bahwa sudut U ini sama dengan 75. Sudut V tambah sudut U tambah 135 tambah 80 sama dengan 360. Karena sudut ini jumlahnya semuanya 360 sama dengan ini. Dengan demikian kita ganti sudut U nya 75, maka V tambah 75 tambah 135 tambah 80 sama dengan 360. Maka V itu besarnya 360 dikurang 290 sama dengan 70. Jadi kita dapatkan sudut U nya adalah 75 dan sudut V nya adalah 70. Demikian anak-anak semua, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih, semoga dapat dipahami. Dan bila ada yang perlu ditanyakan silahkan dihubungi nomor telepon Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.